وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibahatul fitri fi Ramadan lil hamili wal murdi' ibqa'an 'alal waladi yaitu bolehnya seorang wanita hamil dan yang menyusui ya untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Itu dia. Demi apa? Untuk menjaga kesehatan si anak. Wa qad dalla ala dzalika ma yati, dan ini ditunjukkan, dibuktikan dengan hal-hal yang berikut. Yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla wada'a lil musafirin as-sauma syatrus shalah anil habli wal murdi'. Kata beliau, ikhwah, sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan dispensasi untuk musafir, bagi para musafir untuk tidak berpuasa dan setengah sholat. Setengah sholat ini maksudnya apa, ikhwah? Yang tadinya sholatnya 4 rakaat, diskon 50%. Ya, potong setengah, jadi 2 rakaat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan bagi musafir ya untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan dan untuk sholat dia boleh hanya melaksanakan 2 rakaat untuk sholat yang rakaatnya ada 4. Demikian. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam ayat juga, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, sedang melakukan perjalanan jauh, fa'iddatum min ayyamin ukhor, boleh dia berpuasa di hari lain. Ya, boleh dia berpuasa di hari lain. Pengganti puasa yang dia tinggalkan di waktu bulan Ramadan. Demikian juga halnya untuk wanita yang hubla wal murdi. Wanita yang sedang hamil dan wanita yang sedang menyusui boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Akhrajal Nasa'i bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan.
Wa fil Muntaqa Ibnu Jarud, dalam kitab Muntaqa Ibnu Jarud, bi isnadin sahih, beliau menyebutkan dengan sanad yang sahih, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala rukhisa lisyaikhil kabir wal ajuzul kabirah fi dzalik wa huma yutiqani shaum ay yaftira in syaa'a yat'ama kulla yaumin miskinan wala qada'a alaihima. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya bagi orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, ya tua, ikhwah, sudah tua, yaitu mereka sanggup untuk berpuasa, ya. Maksudnya begini, ikhwah, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau ada orang tua, ya yang namanya orang tua kan kita sudah paham lah ya, bukan orang yang dituakan. Ya, atau perasaan tua begitu. Nanti kalau pakai perasaan tua masih 50 tahun itu perasaan tua aja. Perasaan tua akhirnya maksudnya apa? Supaya nggak puasa, ya nggak begitu. Memang betul-betul tua. Mungkin sudah usia 90 atau sudah lemah fisiknya, ya. Untuk orang tua, baik yang orang tua yang laki-laki maupun yang perempuan, yang mereka itu sebenarnya sanggup berpuasa, boleh kalau mereka mau nggak usah berpuasa, tetapi diganti setiap satu hari puasa yang dia tinggalkan dengan memberi makan orang miskin satu orang. Wala qadha alaihima, dan tak perlu mengkodonya lagi. Itu dia. Jadi bagi orang-orang tua yang sebenarnya sanggup berpuasa, ya mereka boleh pilih, mau mereka berpuasa atau mereka tidak berpuasa, boleh pilih. Tapi kalau dia tidak berpuasa, setiap satu hari yang dia tinggalkan, setiap satu hari puasa Ramadan yang dia tinggalkan harus dibayar, ya, dengan apa? Dengan memberi makan fakir miskin. Satu kali makan kenyang. Bukan satu hari makan ya. Satu kali makan. Itu ikhwah. Dan wala qadha alaihima, dan tak perlu mereka mengqadha lagi. Ingat ya, satu kali makan, bukan satu hari makan. Kalau satu hari makan itu kan relatif. Kalau kita di Sumatera Utara ini ya biasalah makan satu hari sampai 2-3 kali. Bahkan ada orang yang gemar makan tuh bisa 4-5 kali satu hari. Demikian. Ya. Ada daerah-daerah itu yang makannya hanya 2 kali sehari. Jadi yang dimaksud di sini adalah dalam untuk menggantikan satu hari puasa yang ditinggalkan oleh orang tua ini, ya, orang tua ini yaitu memberi satu kali makan orang miskin, makan kenyang. Demikian ikhwah, atau kita katakan fidyah. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau sudah berusia tua, beliau tidak berpuasa selama 1 Ramadan 30 hari. Namun setelah itu beliau memanggil 30 fakir miskin dan beliau kenyangkan 30 orang fakir miskin tersebut. Ya, itulah ikhwah rahimanallahu wa ikum. Tsumma nasakha dzalika fi ayati faman syahida minkum syahra falyasum. Kemudian ketetapan ini dihapuskan hukumnya, yaitu dengan barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan falyasumhu, maka dia harus berpuasa. Demikian, maka dia harus berpuasa. Jadi bagaimana? Kalau tadi kan orang tua yang sanggup berpuasa boleh pilih. Mau dia berpuasa atau dia tak berpuasa. Kalau tak berpuasa, dia harus bayar fidyah. Ketika turun ayat faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan falyasum, hendaklah dia berpuasa, maka dihapuskanlah hukum itu. Terus berubahnya bagaimana? Wa thabata li syaikhil kabir wal ajuz kabir idza kana la yutiqan shaum wal hubla wal murdi idza khafata aftarata wa at'amata kulla yawmin miskina. Yaitu apabila seorang, jadi berubahnya bagaimana? Yaitu untuk orang tua yang tidak sanggup berpuasa, itu dia. Artinya yang sanggup berpuasa tetap wajib berpuasa. Kalau ada orang-orang tua yang sanggup berpuasa, tidak lagi mereka diberi pilihan mau puasa atau tidak. Enggak. Tapi mereka tetap wajib berpuasa. Tetapi kalau mereka tidak sanggup, ya,
maka ikhwah rahimahullah wa iyyakum bayar fidyah. Ya, bayar fidyah. Wal hubla wal murdi, demikian juga halnya dengan wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Idza khafata, kalau mereka khawatir dengan anak yang mereka kandung atau anak yang mereka susui, mereka boleh berbuka, namun setiap hari yang mereka tinggalkan harus mereka beri makan orang miskin. Jadi kalau ada misalnya mereka tinggalkan dikarenakan mereka tidak puasa Ramadan dikarenakan dia tua misalnya, atau dikarenakan hamil misalnya, atau dikarenakan menyusui, ada 13 hari. Ada 13 hari yang mereka tidak puasa, maka cukup dengan bayar fidyah. Demikian ikhwah. Jadi bagi ibu-ibu yang hamil, bagi ibu-ibu yang yang menyusui, ya, kalau mereka sanggup untuk berpuasa silahkan, seperti halnya orang tua ini. Tapi kalau nggak sanggup, ya bayar fidyah, bukan mengganti. Itu ikhwah ya. Kalau nggak sanggup cukup dengan mengganti. Kemudian wa akhrajahu Abu Daud wal Baihaqi wa Ibnu Jarir fi tafsirihi. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi dan Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya. Wa indahu aidan, juga di situ disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, idza khafat al-hamil wal murdi ala waladihi ma fi Ramadan, apabila wanita yang hamil dan wanita-wanita yang menyusui khawatir terhadap kesehatan anaknya di bulan Ramadan, maka yuftirani wa yut'amani kulla yaumin miskinan. Maka caranya ya yuftiran, mereka tidak usah berpuasa, berbuka aja ya, tapi sebagai penggantinya mereka memberi makan fakir miskin. Setiap satu hari mereka memberi makan satu orang fakir miskin. 3 hari ya 3 fakir miskin. Wala yaqdiyani sauman. Mereka tidak perlu mengqadha. Ya, mereka tidak perlu mengqadha. Itu ikhwah. Ingat. Untuk wanita yang hamil, untuk wanita yang menyusui, ya, kalau memang mereka tak sanggup berpuasa, kalau sanggup silakan. Ya. Kalau memang mereka tak sanggup berpuasa, maka cukup dengan membayar fidyah. Cukup dengan membayar fidyah. 1 hari yang ditinggalkan, 1 orang miskin yang dibayarkan, dikenyangkan dengan makanan mereka. Itu ikhwafiddin. Wa isnadu ala syarti Muslim, sanadnya sesuai dengan syarat Muslim. Baik. Wa fi riwayatin lahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bi isnadin sabiq, dalam riwayat yang Muslim ya dari Abdullah bin Abbas dengan sanad yang lalu, annahu ra'a waladin lahu hamilan aw murdian, bahwasanya Abdullah bin Umar melihat hamba sahayanya wanita yang sedang hamil atau yang sedang menyusui. Faqalat, lantas Abdullah bin Umar berkomentar, anti bimanzilatil lati la tutiq. Kalian itu, kamu itu, maksudnya wanita yang hamil tadi itu, yang bahasa yang hamil tadi itu, kamu itu sama posisinya seperti orang yang nggak sanggup berpuasa. Ya, bimanzilatil ladzi la yutiq, yaitu kamu sama seperti orang yang tidak sanggup berpuasa. Alaiki an tat'ami maka ana kulli yaumin miskinan wala qada alaiki. Hendaklah kamu memberi fidyah, ya. Memberi setiap 1 hari yang ditinggalkan, berikan makan fakir miskin. Wala qada alaiki, dan kamu tidak perlu mengkodonya. Itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar kepada hamba sahayanya, ikhwah. Ya, kepada hamba sahayanya. Wa rawahu Daruqutni, dan diriwayatkan oleh Imam Daruqutni bi isnadihi dengan sanadnya. Wa akhraj Daruqutni an Ibnu Abbas. Demikian juga beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas atau dari Ibnu Umar, atau dari Ibnu Umar. Qala, apa katanya? Al-hamil wal murdi tuftira wa la taqdi.
Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui cukup kalau dia berbuka dan cukup bayar fidyah. Berbuka dan tak perlu mengqadha. Kemudian ikhwah, rawahu an-Nafi', diriwayatkan juga dari Nafi', qala dia berkata, kanat bintu ibni Umar, bahwasanya putri Abdullah bin Umar tahta rajulun minal Quraisy, dia di bawah seorang laki-laki dari suku Quraisy, artinya suaminya berasal dari Quraisy. Kanat hamilan, putrinya ini waktu itu sedang hamil, maksudnya putri Abdullah bin Umar. Fa asabaha atash fi Ramadan, ya ketika itu dia sangat haus, dia sedang hamil dan nampaknya kehausan. Lantas fi Ramadan, pada bulan Ramadan, berarti sedang puasa, haus karena sedang puasa dan dia sedang hamil. Fa'amaraha Ibnu Umar an tuftira wa tut'ima an kulli yaumin miskinan. Lantas Abdullah Ibnu Umar memerintahkan agar dia berbuka puasa dan penggantinya dengan memberi makan satu orang miskin untuk 1 hari. Itu ikhwah. Ya. Jadi ada 2 kejadian. Yang satu kejadiannya yaitu Abdullah bin Umar menfatwakan hal ini kepada hamba sahaya yang sedang hamil, dan juga dalam riwayat yang lain ternyata putri beliau sendiri mengalami hal yang sama dan beliau menfatwakan dengan fatwa yang sama. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Juga dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, sa'alathu imra'atahu wa hiya hubla, bahwasanya Abdullah bin Umar ditanya oleh istrinya tentang wanita yang sedang hamil. Ini bagaimana? Artinya wanita yang sedang hamil puasa apa enggak begitu. Kalau enggak puasa tuh bagaimana lantas? Apakah diqadha ataukah bayar fidyah? Jadi istri yang bertanya. Jadi udah 3 nih. Pertama, fatwa beliau terhadap hamba sahaya wanita yang hamil. Yang kedua, putri beliau sendiri. Yang ketiga yaitu istri beliau, yaitu Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Aftiri, udah kamu buka aja. Wa at'imi an kulli yaumin miskinan wala taqdi. Ya. Kemudian sebagai pengganti hari-hari yang kamu tidak berpuasa, setiap 1 hari kamu beri makan 1 orang miskin. Jadi 2 hari 2 orang miskin. Makan kenyang tentunya. Wala taqdi, dan tidak perlu diqadha puasanya, cukup bayar fidyah. Wa isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Terakhir di sini ada sabda Rasulullah sallam, la tujnil ummu ala waladin wa la tujni ummu ala waladin. Janganlah tidak ada seorang anak yang mengemban hukuman ibunya. Tidak ada seorang anak mengemban hukuman yang ditimpakan kepada ibunya. Artinya kalau ibunya bersalah, ya ibunya sendiri yang menanggung hukumannya. Demikian ikhwah. Jadi apa yang disebutkan di sini masalah tentang wanita hamil, ketika dia puasa boleh nggak berpuasa, cukup bayar fidyah, ya. Dari sini ikhwafiddin menunjukkan bahwasanya bagaimana perhatian syariat Islam terhadap si janin. Ya. Bukan berarti Islam itu ya wajib Ramadan, ya wajib. Mau hamil, mau menyusui, mau tua, enggak. Ikhwah, ada dispensasi. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit itu akan dimudahkan oleh syariat. Karena memang syariat Islam itu wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tak jadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Demikian. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi kalian, bukan menginginkan kesulitan bagi kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membani seseorang kecuali yang sanggup dia lakukan. Itulah syariat Islam. Dinun samhah, din yang penuh kemaafan. Din agama yang mudah. Yassiru wala tu'assiru, kata Rasulullah. Permudah, jangan kalian persulit. Basyiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira, jangan buat orang lari. Itulah
agamanya Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ke muka bumi ini. Itu ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi ini menunjukkan hukum-hukum yang seperti ini yang seharusnya seorang itu wajib dia berpuasa Ramadan, tapi dikarenakan seorang wanita itu di rahimnya ada seorang bayi, ada janin yang harus dia rawat, maka boleh dia tidak berpuasa. Untuk menjaga kesehatan si janin, juga untuk menjaga kesehatan si ibu. Demikian juga ibu yang menyusui. Ya kalau dia tidak makan, kalau dia tidak minum, mungkin air susunya berkurang sehingga mengakibatkan sesuatu yang kurang baik pada si anak. Ya. Bayinya. Begitulah perlindungan syariat Islam untuk manusia. Luar biasa untuk anak kecil. Luar biasa perhatian syariat Islam kepada anak kecil. Insya Allah ya. Jadi sangat diperhatikan sekali ikhwah. Ya, sangat diperhatikan. Nanti akan kita lihat satu persatu bagaimana Islam sangat memperhatikan. Aturan-aturan sangat menjaga anak-anak. Demikian ikhwah, azanillahu wa iyyakum. Ya, itulah dia.